Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya sangatlah wajib atas setiap orang Islam. Hadis ini menerangkan bahwa betapa pentingnya mencari ilmu bagi semua orang Islam. Lantas ilmu apa saja yang dimaksud dalam hadis ini yang hukumnya sangat wajib untuk dipelajari? Dalam kitab ini dijelaskan ai ilmi ma kullifal abdul aqilul balighu ayya'mala bihi, yang artinya ilmu atau pengetahuan mengenai perkara yang dibebankan oleh Allah kepada seorang hamba yang berakal dan sudah balik untuk ia kerjakan. Contoh, Allah membebankan atau mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang sholat, mulai dari syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat, dan bagaimana caranya supaya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ay ala kulli fardin min afradil muslimin al-mukallafina, yakni diwajibkan mencari ilmu tadi atas setiap individu dari semua individu orang Islam yang sudah mukallaf atau orang yang terbebani kewajiban-kewajiban syariat, yakni orang-orang yang sudah balik dan berakal. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu ayyatlubu fihi ilman ay syar'iyyan aw alatan lahu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, baik ilmu syariat ataupun ilmu yang menjadi alat untuk memahami ilmu syariat, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ay fid dunya bi ay yuwaffiqahu lil amali shalih. Maksud dari Allah memudahkan baginya jalan menuju surga adalah bahwa ketika di dunia Allah akan memberinya taufik atau pertolongan untuk bisa mengerjakan amal sholih atau amal yang baik. Au fil akhirati bi ay yasluka bihi tariqan la su'ubata fiha wa la haula ila ay yadkhulal jannata saliman. Atau bisa juga diartikan bahwa kelak di akhirat Allah akan melewatkan orang tersebut pada jalan yang tidak ada kesulitan di dalamnya, dan juga tidak ada hal-hal yang menakutkan atau menyusahkan sampai dia bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa ba'du,
dan sesudah membaca basmalah hamdalah ila akhirih. Amil dari lafadz wa ba'du ini tidak disebutkan, kita bisa mengira-ngirakannya dengan lafadz ai akhruju. Dalam redaksi lain ini tanpa alif, ai akhruju ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami. Artinya aku beralih sesudah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat serta salam ilal gharadil maksudi, menuju tujuan yang dimaksud dalam kitab ini atau pembahasan inti. Au ufhimu ma aqulu ba'da dzalik, atau juga bisa kita mengira-ngirakan lafadz ufhimu ma aqulu ba'da dzalik, yang artinya aku akan memberikan pemahaman atau menjelaskan mengenai apa yang akan aku sampaikan sesudah itu, yakni sesudah membaca basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fahazihi ayil mustahdiratu fi dhihni, maka kitab ini yang hadir dalam hatiku atau yang berada dalam benakku itu masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imami hujjatil islami, berisikan masalah-masalah yang dirangkum dari sebagian kitab-kitabnya Al-Imam Hujjatil Islam, yakni Abi Hamidin Muhammad bin Muhammadin ibni Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Syekh Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bitakhfifiz zayi, dengan dibaca takhfif atau ringan zaknya, jadi Al-Ghazali, zaknya tidak ditasydid, wa tasdidiha, dan juga bisa dengan mentasydid zaknya. Fal'ula, adapun yang pertama, yakni pembacaan lafadz Al-Ghazali dengan tanpa ditasydid zaknya, itu nisbatun ila Ghazalata, nisbat kepada desa Ghazalah, qaryatin min qura Tusin bil Ajam, yakni sebuah desa dari desa-desa yang ada di kota Tus, Iran, bil Ajami, dengan menggunakan bahasa Ajam atau yang berada di daerah Ajam selain Arab. Wasani, sedangkan yang kedua yakni dengan membaca tasydid zaknya, ini lafadz menjadi Al-Ghazali, nisbatun ila abihi, itu merupakan nisbat kepada ayah beliau, lianna abahu kana yaghzilus sufa wa yabi'uhu fi qaryatin min qura Tusa, karena ayah beliau pekerjaannya adalah menenun atau memintal kain yang terbuat dari bulu dan menjualnya di salah satu desa dari desa-desa yang ada di kota Tus, Iran. Au ila Ghazalata binti Ka'bin al-Ahbari, ini dalam redaksi lain pakai hak al-Ahbari, atau nisbat kepada Ghazalah binti Ka'ab al-Ahbar. Kama afadahu Atiyatun, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Atiyah, wal Bujairimi, dan Imam al-Bujairimi, yakni Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi. Beliau lahir di desa Bujairim, Mesir. Ghaliban, umumnya, ay fil ghalibi ayil katsiri, yakni secara umum atau kebanyakan isi dari kitab ini diambil dari kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Man arafaha ayil masaila wa amila biha ay bimuqtadaha,
yang mana barang siapa yang mengetahuinya, artinya masalah-masalah atau isi dari kitab ini, wa amila biha, dan mau mengamalkannya, yakni mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari masalah-masalah atau isi dari kitab ini, narju minallahi, maka aku berharap kepada Allah, ayyakuna ay syakhsul arifu wal amilu, agar supaya seseorang yang mengetahui dan mau mengamalkan isi dari kitab ini, min ahlil ilmi zahiran wa batinan, bisa menjadi golongan dari ahli ilmu baik zahir maupun batin. Allahu a'lam bissawab.